Halo, selamat malam Bapak Ibu semua ya. Saya kasih shalom, ketemu lagi di channel saya, Andika Channel Stories. Kali ini kita akan bahas di part yang ke-96, di mana saya diinfokan dengan salah satu teman kayak gitu, di mana dia sudah menjadi korban. Jadi saat saya buat konten ini terkait Bitgate ini, itu sudah ada dua korban. Yang pertama, korban estimasi nilainya sudah mencapai 150 juta. Yang satunya lagi ada komunikasi ke saya, itu kerugian di angka 80 juta. Mungkin banyak yang bilang, apakah uang itu bisa ditarik lagi? Saya bilang itu tidak bisa ditarik karena sudah jadi abu, seperti itu bahasanya. Tetapi apapun yang kita sudah keluarkan seperti itu, mungkin terasa sakit, mungkin terasa kecewa seperti itu. Tapi satu hal, kalau kita melihat itu semua seperti itu akan menjadikan suatu sakit buat kita, yang akhirnya kita malah terbeban seperti itu. Ya, saya sampaikan bahwasanya saya juga korban, karena saya buat channel ini bukan cuma sekedar untuk mencari sensasi, untuk mencari ketenaran seperti itu, cari penghasilan dari YouTube. No. Jadi saya mau bilang, saya membuat ini memang pure untuk apa ya namanya ya, istilahnya menyelamatkan korban, meminimalisir korban agar korban tidak jatuh semakin dalam, tidak semakin terpuruk seperti itu. Itu kenapa saya bilang hati-hati dengan penipuan, di mana profit awal di pembuka atau awal perdagangan adalah cara strategi sindikat penipuan untuk mendapatkan korban. Karena banyak sekali yang disampaikan oleh marketing seperti itu ke korban, untuk korban bisa terpikat dan akhirnya mengeluarkan semua uang, karena tujuan dari marketing ini itu agar si korban mengeluarkan uang seperti itu, mau apapun caranya, mau dengan strategi ngasih pinjaman lah, mau apapun itu seperti itu. Nah, ini pendahuluan. Ini salah satu screenshot seperti itu yang saya komunikasi dengan salah satu korban. Saya tidak usah sebut namanya, yang penting kita bahas modusnya seperti itu, skemanya, strateginya seperti apa, kita buka secara gamblang di sini, secara kupas tuntas seperti itu. Modusnya nggak jauh beda, saya tinggal bayar pajak aja, cuma belum saya bayar nggak ada dananya sudah habis. Dengan emot dia menangis, gimana Pak Dika sama penipuan juga ya, total dananya sudah saya keluarin sekitar 150 juta Pak. Nah, ini korban udah ngeluarin uang cukup banyak, di angka 150 jutaan. Salah satu korban ada yang informasikan bahwasanya beliau sudah menjadi korban dari platform Bitgate, yang mana beliau sudah mengeluarkan uang sebesar 150 juta. Korban ini bercerita kalau tinggal bayar pajak 15%, infonya akan segera pencairan, akan tetapi sebelum bayar pajak tersebut modal dari si korban sudah habis. Walaupun sekalipun kayak gitu, uangnya masih ada dan si korban ini mengeluarkan uang untuk bayar pajak sebesar 15% pun, itu pun juga bukan jaminan untuk bisa langsung selesai, untuk bisa langsung pencairan, tidak seperti itu. Jadi bahwasanya di sini itu mereka mencari bahasa, mereka mencari kata-kata agar si korban bisa keluarkan uang lagi seperti itu. Walaupun secara detail strategi kayak gini udah dapat bahasanya, udah saya bisa tangkap seperti itulah. Dan ini situsnya seperti itu. Dari situs aja saya sudah terus terang udah tidak meyakinkan seperti itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu cari situs Bitgate-nya ini ada yang ori kayak gitu, itu ada seperti itu. Tetapi yang saya sampaikan kali ini di konten ini itu yang scamnya ya,
Seperti itu, tergambar di atas bahwasannya link yang disampaikan oleh korban ke saya sewaktu saya pengen tahu link apa yang dipakai saat melakukan trading. Seperti itu. Setelah saya buka websitenya, terus terang tidak meyakinkan sama sekali, dan saya berani bertaruh setelah saya bahas pasti langsung dilakukan pergantian nama linknya. Itu udah terjadi di konten-konten saya sebelumnya seperti itu. Jadi setelah saya bahas terkait konten ini, nama linknya ini akan diganti seperti itu. Itu udah biasalah, saya bilang tidak heran saya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini modus penipuan. Bapak Ibu tidak usah langsung percaya dengan akun ini, karena terus terang para penipu, para sindikat, para komplotan, mereka memakai akun orang seperti itu, nama orang, tetapi sebenarnya yang dibalik itu semua itu para sindikat. Bukan berarti nama Siska Stefani ini salah satu sindikat, no. Saya katakan belum tentu, karena terus terang Mbak Siska ini karena mungkin akunnya tidak di-lock atau dikunci, maka data-data maupun foto-fotonya diambil para sindikat, para komplotan untuk dijadikan akun mencari korban. Seperti itu, terlalu banyak lah strategi seperti ini. Dan saya harap kalaupun Mbak Siska Stefani namanya kayak gitu, merasa dirugikan, ayo sama-sama lapor ke kepolisian bahwasanya akunnya Mbak Siska Stefani udah dipakai oleh para komplotan atau sindikat dalam mencari korban untuk dijadikan pundi-pundi uang kayak gitu, agar uang dari si korban terus-menerus mengalir ke para komplotan seperti itu. Perkenalan dimulai dari sosial media, yaitu lewat Facebook, di mana akun di samping ini perkenalan dimulai. Hanya saja saya sampaikan tidak semua yang di akun ini benar. Sindikat dan komplotan ini memakai kedua akun dengan nama Siska ini. Marketing ini akan tempel terus si korban, bahkan modus memberikan pinjaman agar seakan-akan si korban punya utang ke marketing, dan modus ini udah sering lah, kalau saya bilang udah sering dipakai. Dan modus selanjutnya yaitu modus penipuan ini masih memakai skema yang sama, yakni dikirim ke dalam grup WA, yang mana di dalam grup WA tersebut semua komplotan dan sindikat penipuan seperti itu. Jadi ada orang yang bilang ini itu di dalam grup itu para investor, padahal bukan. Mereka memakai foto, memakai nama orang lain untuk dijadikan kedok saja, dijadikan topeng untuk mengelabui korban agar korban percaya. Mereka transaksi di dalam, mereka lakukan apa, bukti-bukti transfer, mereka pamer sana sini, itu semua adalah komplotan. Strateginya mereka seperti itu. Mereka akan berpura-pura seakan yang di dalam itu real investor, padahal bukan. Bahkan investor abal-abal mengirimkan bukti keberhasilan mereka terkait trading. Ya seperti itulah strateginya mereka akan kirim. Dan saya tutup nama yang pemberi informasi, dan ini semua mereka semua komplotannya. Oke, kita lanjut. Ini review platform. Nah, tampilan platformnya itu bentuknya seperti ini. Seperti itu. Tampilan platform di samping merupakan tampilan dari platform Bitget. Apabila Bapak Ibu ada yang sudah masuk ke platform scam ini, segera keluar. Apabila masih dilanjutkan terus-menerus akan mengakibatkan jebol isi dompet, itu yang saya sampaikan. Oleh dari itu, jika ada teman atau saudara yang masuk ke Bitget, susah dikasih tahu, share aja video ini. Seperti itu. Harap waspada saldo di akun saldo. Seperti itu. Ini bukan ada uang yang melainkan itu koin tes, yang mana koin tersebut hanya tampilan angka atau bilangan saja dan tidak bisa diambil karena memang tidak ada uangnya. Jadi hal ini saya sampaikan bahwasanya terlalu banyak korban nyatanya kita udah transaksi dan ada uang di platform dalam bentuk saldo akun gitu. Dan itu sering ditanyakan ke saya, dan saya selalu bilang bahwasanya itu tidak ada yang namanya uangnya, itu namanya koin tes. Mau Bapak Ibu tunggu koin tes itu sampai kiamat pun seperti itu ya nggak akan cair kayak itu. Namanya itu testing, koin tes, ngetes saja seperti itu. Ibarat kayak angka di dalam
kalkulator seperti itu, Bapak Ibu mau tunggu sampai tua pun seperti itu, ya angka di dalam kalkulator itu nggak bisa dikeluarkan seperti itu loh. Jadi banyak korban yang terpikat olehnya saldo di akun itu udah gede. Saya bisa bicara banyak seperti ini ya karena saya udah mengalami sendiri seperti itu, karena di akun saldo saya dulu itu 3,9 miliar seperti itu, terus terang hancur berantakan. Karena apa? Dengan adanya hal ini saya bisa bicara banyak pengalaman yang pahit saya bisa sharingkan ke Bapak Ibu semua agar semua bisa terberkati dan bisa terselamatkan. Mari kita sama-sama perangi, kita sama-sama kecam. Itu kenapa saya butuh dukungan dalam bentuk subscribe-nya Bapak Ibu, dalam bentuk share ke Facebook Bapak Ibu agar tidak banyak korban yang berjatuhan seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang saya mau sampaikan. Yang poin pertama, skema masih pakai marketing, konsultan itu pasti akan dikirim ke dalam grup WA trading yang mana di dalamnya itu komplotan semua. Poin yang kedua, masih memakai pola kontrak di awal dan harus menyelesaikan sampai kontrak selesai, setelah itu pajak dan masih banyak lagi bahasa setelah itu. Ini yang saya mau sampaikan. Biasanya korban itu ditawari kontrak awal yang harus diselesaikan sampai akhir, sampai kontrak selesai. Setelah itu ada pajak dan itu memang terjadi di saya. Mau sampai selesai kontrak pun, mau diselesaikan pajak pun itu pasti akan masih berlanjut. Masih ada lanjutan lagi yang mana bahasa lanjutan itu step by stepnya lagi itu tidak ada di bahasa kontrak. Kalau Bapak Ibu melihat kontrak yang disampaikan itu kontrak bodong atau kontrak abal-abal seperti itu. Poin yang ketiga, masih memakai bahasa komisi untuk pembayaran dari setiap perdagangan dengan transfer ke nomor rekening pribadi. Nah, ini yang perlu diingat dan perlu disampaikan ke teman-teman. Mungkin ada saudara atau kerabat yang terkena musibah ini seperti itu, sampaikan bahwasannya hal yang sedang mereka alami ini itu mereka sedang ditipu seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu merasa ada yang tetangga atau apapun yang ngutang uang secara besar kayak itu, tanyakan aja, nggak apa-apa. Itu gunanya untuk apa? Seperti itu. Kalau dia pamer terkait transaksi tradingnya seperti itu, sampaikan video saya seperti itu. Ini nama saya, ini alamat saya dari Indonesia seperti itu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena terus terang di luar Indonesia itu sudah sekitar 10 negara bahkan sampai 12 negara asing yang sudah menghubungi saya seperti itu. Dan saya sampaikan bahwasanya ini rema yang saya dapat, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu yang bikin saya menjadi semangat seperti itu. Apapun yang saya sampaikan sekiranya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih sudah mengikuti channel saya. Konten saya ini dari awal, pertengahan sampai akhir selalu waspada dengan apa yang dijanjikan dengan cepat mendapat profit di awal. Itu semua tidak ada, dan itu semua bahasa-bahasa marketing untuk melakukan penipuan ke Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. God bless you all. Bye-bye.